lagi dengan saya Aurelia Blesantika Rosari. Oke, pada video-video saya kemarin kan saya telah melakukan beberapa percobaan. Masih ada yang ingat saya melakukan percobaan apa saja? Ya, saya melakukan percobaan mengenai kapilaritas pada tumbuhan sawi dan juga mencoba menanam kangkung dengan cara hidroponik. Oke, kalau gitu kira-kira hari ini saya akan melakukan percobaan apa ya? Ya, betul sekali. Sesuai dengan judul pada video ini, yaitu saya akan melakukan percobaan mengenai pernafasan manusia. Tentunya dengan membuat suatu model yang menunjukkan pernafasan pada manusia itu sendiri. Nah, ada yang penasaran bagaimana ya pernafasan pada manusia itu? Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak dan kita tonton video ini sampai habis. Semoga percobaan pada video hari ini juga dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton ya. Selamat menyaksikan! Nah, sebelum kita masuk pada cara membuat model pernafasan pada manusia, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu pernafasan. Sudah ada yang tahu apa itu pernafasan? Iya, betul sekali. Pernafasan ialah kegiatan manusia saat menghirup udara dari lingkungan hidup. Nah, saat manusia menghirup udara ini, akan terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk pada sistem pernafasan dan juga karbon dioksida yang keluar dari sistem pernafasan manusia itu sendiri. Nah, pada percobaan membuat model pernafasan pada manusia kali ini juga memiliki tujuan nih teman-teman, seperti untuk kita lebih memahami bagaimana proses terjadinya pernafasan pada manusia dengan lebih jelas dengan menggunakan model pernafasan yang akan kita buat nanti. Oke, sebelum kita membuat model pernafasan pada manusia, kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya ya. Sebagai berikut. Oke, jadi alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama ada setengah botol aqua yang besar yang ukurannya 1,5 liter. Lalu ada 2 buah sedotan yang bisa dibengkokkan. Selanjutnya ialah 3 buah balon. Selanjutnya ada plastisin. Selanjutnya juga ada 2 buah karet. Dan yang terakhir ada selotip dan juga gunting. Oke, cara pembuatan model pernafasan pada manusia kali ini yaitu langkah pertamanya ialah kita persiapkan terlebih dahulu setengah botol aqua ini. Lalu kita bolongkan tutup botolnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita bolongkan seperti ini, selanjutnya kita persiapkan 2 buah sedotan. Lalu kita gabungkan dengan selotip. Kita bengkokkan dulu, lalu kita selotip. Kalau misalnya sudah kita gabungkan seperti ini, selanjutnya kita
kita tutup. Sedikit ditarik. Nah, apabila sudah seperti ini, selanjutnya kita Akan memplastisin bagian atas yang bolong ini sehingga tidak ada udara yang bisa masuk. Seperti ini. Kita hijaukan terlebih dahulu. Apabila sudah seperti ini, selanjutnya kita akan selotip ujung-ujung pada sisi-sisi balonnya sehingga bisa lebih rakat lagi dengan botolnya. Oke, sudah jadi model pernafasan pada manusia yang dapat kita buat di rumah. Nah, tadi kan kita telah berhasil nih membuat model pernafasan manusia yang sederhana menggunakan botol, sedotan, dan juga balon. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih sistem pernafasan pada manusia itu terdiri dari apa saja ya. Nah, yang pertama itu ada hidung, ada tenggorokan yang nanti terdiri dari faring, laring, dan juga trakea. Lalu ada bronkus, ada paru-paru, dan di dalam paru-paru juga terdapat bronkeolus dan alveolus. Nah, yang pertama tadi kan ada hidung. Nah, dalam model pernafasan manusia sederhana yang telah kita buat ini, hidung diumpamakan di ujung sedotan ini. Nah, hidung dalam sistem pernafasan manusia ini juga berfungsi untuk menyaring udara yang masuk pada sistem pernafasan. Nah, penyaringan udara dilakukan oleh rambut hidung dan juga selaput lendir. Dan dalam rongga hidung juga berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang akan masuk dalam sistem pernafasan manusia juga. Dan selanjutnya yaitu tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan itu diumpamakan di dalam model ini yaitu di batang sedotan ini. Nah, di dalam tenggorokan terdapat faring, di mana faring itu merupakan rongga pertigaan yang mengarah ke saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Nah, faring ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Nah,
selanjutnya ada laring. Nah, di dalam tenggorokan tadi juga terdapat laring, di mana laring ini untuk melindungi saluran pernafasan, di mana laring akan menutup secara mekanik sehingga saluran pernafasan terhindar dari benda-benda asing. Selanjutnya, di dalam tenggorokan juga terdapat trakea, di mana trakea ini terdapat sel-sel dengan rambut getar yang akan berfungsi untuk menyaring udara kembali. Dan di trakea ini juga udara mengalami penyaringan dari debu dan kotoran lain. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada bronkus. Nah, bronkus ini diumpamakan di dalam model ini yaitu ada di cabang sedotan ini. Nah, bronkus ini juga merupakan batang tenggorokan yang bercabang dua untuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, fungsi dari bronkus ini sendiri ialah menjadi saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu ada paru-paru yang diumpamakan dengan dua balon ini. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama dari sistem pernafasan loh, teman-teman. Dan di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Nah, dan di dalam paru-paru ini terdapat bronkus dan alveolus. Bronkiolus itu merupakan cabang dari bronkus untuk menyalurkan udara pada alveolus di paru-paru. Dan alveolus itu sendiri berfungsi untuk menukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, sekarang saya mau mengajak teman-teman semua untuk menarik nafas nih dalam hitungan 1, 2, 3, lalu kita hembuskan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, dengan kegiatan tadi kita menarik nafas atau menghirup udara, kira-kira teman-teman bisa merasakan gak ya, kira-kira apa nih yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita dapat menggunakan model pernafasan manusia sederhana yang telah kita buat tadi nih, teman-teman. Nah, di dalam model pernafasan manusia sederhana yang telah kita buat ini, yang balon merah yang terdapat pada botol di bawah botol ini dapat kita umpamakan sebagai diafragma yang terdapat pada perut kita. Nah, kalau misalnya kita sedang bernafas nih, teman-teman, coba ya bernafas lagi. Ayo, kita hembuskan. Nah, coba kita rasakan, pasti diafragma kita saat kita bernafas akan mengempis ya, teman-teman, seperti ini. Ya kan? Nah, namun saat kita sedang menarik nafas atau sedang menghirup udara, saat diafragma kita mengempis, paru-paru kita akan mengembang dan otomatis di mana rongga dada kita juga pasti akan membesar gitu. Kita coba lagi nih. Bernafas. 1, 2, 3. Ya kan? Sama seperti yang terjadi pada model pernafasan yang telah kita buat ini. Dimana saat kita bernafas, pasti akan diafragma kita akan mengempis dan paru-paru kita akan membesar sekaligus dengan rongga dada kita. Namun saat kita setelah menghembuskan nafas kita, diafragma akan kembali mengendur dan paru-parunya akan mengempes kembali. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian percobaan saya mengenai model pernafasan pada manusia dengan sederhana ini. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ya.
Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.